Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan terutama di dalam program kami On Target. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari Amerika, yaitu Ibu Pendeta Betsy Kerem, yang akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dengan tema pada hari ini, kuasa salib. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, dan mari kita nikmati firman Tuhan. This is your time. It is so important for us to know and to understand the power of the cross of Christ. Saudara sekalian, penting sekali kita mengerti yang namanya kuasa salib Kristus. We need to understand how that power works daily in our lives. Dan kita perlu bukan hanya memahami, tetapi mengalami kuasa salib di dalam hidup kita sehari-hari. Why? Because we are strengthened by the power of the cross. Mengapa? Karena kita dikuatkan oleh kuasa yang ada di dalam salib. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Let's read that verse. Saya akan bacakan satu ayat firman 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. So, very simply stated, this means that Christ came to earth and lived among us. Sederhananya adalah, artinya Kristus sudah datang ke dunia, tinggal bersama-sama manusia. He was crucified and did not deserve it. Dia disalibkan bahkan walaupun dia tidak layak. Yet he was resurrected and he lives eternally because he willingly paid the judgment which was reserved for you and me. Dan Tuhan dibangkitkan hidup di dalam kekekalan oleh karena dia mau membayar harga penghakiman yang sebetulnya sudah menanti Anda dan saya. So the message of the cross means that Jesus took our guilt. Pesan salib adalah bagaimana Yesus mengangkat semua rasa bersalah kita. And he bore the punishment for our sin on the cross. Dan dia menanggung semua penghukuman dosa di kayu salib. Father God laid upon his beloved Son the iniquities of us all. Bapa Surgawi menaruh semua dosa dan kesalahan manusia di pundak Yesus. So those who believe in Christ receive full pardon and forgiveness for their sins. Tujuannya adalah agar setiap orang yang menerima dan percaya kepada Kristus menerima pengampunan, menerima sebuah pemulihan dari dosa-dosa mereka. And this is when they discover the power of God that saves them from the power of sin. Disinilah mereka mendapati bahwa kuasa Tuhan menyelamatkan mereka dari kuasa dosa. How many of us know how sin has destroyed our lives? Betapa banyak di antara kita yang sadar bagaimana dosa bisa menghancurkan hidup seseorang. In this verse we also see that there are many people with a worldly perspective. Sayangnya ada banyak orang memiliki pola pandang, pola pikir dunia. That these people think that the whole idea of Jesus dying for our sins is foolishness. Seperti ayat tadi menyatakan bahwa pemberitaan tentang salib bagi banyak orang di dunia ini adalah hal yang bodoh. But they do not understand. Tapi mereka belum mengerti. Nor do they believe that God would allow his Son to die on a cruel cross for the sins of the world. Dan mereka tidak sadar bagaimana Tuhan mengizinkan anaknya mati di kayu salib untuk dosa isi dunia. Neither do they realize that all of their problems and their difficult situations and their guilt could be resolved and wiped away. Dan bahkan mereka belum pernah mengerti bagaimana rasa bersalah ini bisa diselesaikan dan semua rasa bersalah dibersihkan dari hidup kita. Their sins could be wiped away as they yield themselves and give themselves to God and lay their burdens at the foot of the cross of Calvary. Ketika mereka akhirnya mengerti rasa bersalah, rasa berdosa akan dihapus ketika mereka menyerahkannya di kaki Yesus di kayu salib.
believing the truth of the cross percaya atas kebenaran salib, and accepting Jesus as our Savior. menerima Yesus sebagai juru selamat, This is a matter of choice. ini adalah pilihan dalam hidup. But when we do choose to believe, Kalau kita memilih percaya, that's when we receive strength through the power of the cross. itulah saat ketika kita menerima kekuatan melalui kuasa salib. Or as it said in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, Sama seperti apa yang disampaikan 1 Korintus 1:18 tadi. we understand that we are among a people called Christians Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen, who are being saved by the power of God. yaitu orang-orang yang diselamatkan melalui kekuatan Allah. But if we're part of the other group of people mentioned in this verse, Kalau kita adalah orang-orang di kelompok yang sebelah di dalam ayat ini, if we are among those who are proud and boastful, yaitu orang-orang yang merasa berhikmat, merasa sombong, and if we believe that all worldly wisdom is invested in some elite few, dan kita percaya bahwa hikmat Tuhan hanyalah diberikan kepada orang-orang tertentu saja, then we are going to find ourselves among those that think a world which needs a crucified Savior is indeed foolishness. maka kita adalah kelompok orang yang memang berpikir dan berkata, salib dan kematian Kristus adalah kebodohan. So the choice is ours. Kitalah yang memilih, saudara. Which side are you on, my friend? Pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda di pihak mana? Would you like to live under the power of the cross and choose God today? Maukah Anda hidup di bawah pengaruh salib dan memilih Kristus hari ini? Because for all those who know Christ crucified, Bagi orang-orang yang tahu bahwa Kristus telah disalibkan, the cross is the power of God. bahwa salib adalah kuasa Tuhan And it is even the wisdom of God. dan juga adalah hikmat daripada Tuhan. It is not foolishness. Ini bukan kebodohan. And so we plead with you today to say yes to Jesus. Hari ini saya berdoa, kiranya engkau berkata ya kepada Yesus. Give him your heart Berikan hatimu so that you can experience the power of the cross. supaya engkau bisa mengalami kuasa salib. Amen. Amin.